Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku. Dan kalau hari weekend kayak gini ya teman-teman, bukannya jalan-jalan ataupun liburan, tapi malah disibukkan dengan pekerjaan rumah. Ada yang sama nggak nih teman-teman, kalau di hari weekend kayak gini lebih sibuk di rumah dibanding main atau jalan-jalan kayak gitu? Nah teman-teman, di sini aku tuh mau rapi-rapiin dulu tempat bumbu, karena aku juga udah lama nggak masak. Di sini tuh bumbu udah pada basi-basi gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih untuk masa expirednya masih lama, cuman karena udah lama nggak dipakai juga. Terus kalau udah dipindah-pindahin toples kayak gini kan kita nggak tahu ya masa expirednya kapan. Cuman aku lihat udah ada yang agak basah gitu. Jadinya di sini mau aku buang-buangin, mau aku bersihin juga, dan next aku bakalan refill perbumbuan gitu ya teman-teman. Tapi kayaknya nih untuk toplesnya untuk saat ini masih kosong melompong, karena aku juga masih jarang-jarang ya buat masaknya. Paling masak itu kalau sama sekali nggak ada yang jualan. Biasanya di sini warteg yang deket itu Sabtu Minggu gak jualan ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk Sabtu Minggu paling bisa masak, itu pun sesekali, kalaupun untuk rapan aja. Nah teman-teman, di sini untuk toples-toplesnya udah beres aku rapi-rapihin, dan selainnya mau aku cuci dulu. Nah ini aku juga mau refill beras, karena kemarin itu pas ada orang tua ke rumah bawa beras ya teman-teman. Pokoknya kalau dari kampung oleh-olehnya ya beras, tapi alhamdulillah karena kan kalau di sini beras harus beli ya teman-teman. Kalau di kampung sebenarnya beli juga sih kalau yang nggak punya sawah, dan kebetulan mama aku juga nggak punya sawah, cuman suka ikut kuli gitu ya teman-teman. Jadi untuk stok beras itu di rumah alhamdulillah selalu ada. Nah mungkin pengen dirasain sama anak cucunya, jadi kalaupun mama nengok ke sini tuh udah pasti bawa beras ya teman-teman. Ini juga orang tua kadang makanan sedikit aja inget sama anak yang jauh ya teman-teman, karena aku juga ngerasain udah jadi ibu, kayaknya punya makanan atau apapun itu selalu inget, dan nomor satu tuh anak ya teman-teman. Nah jadi orang tua juga sama kita pastinya seperti itu ya, karena kan kalau dulu kayak orang tua ngisi-ngisiin atau ngasih apapun ke anak itu kayak maksa-maksain, dan kitanya tuh nggak mau gitu kalau orang tua maksa-maksain kayak gitu. Tapi sekarang aku ngerasain sendiri, walaupun maksa-maksain tapi itu tuh bikin happy ya, kalau apa-apa itu bisa dimakan bareng-bareng sama keluarga ya teman-teman. Pokoknya rasanya beda aja, walaupun kita nyarinya susah, capek kayak gitu, tapi kalau udah dimakan bareng-bareng sama keluarga pokoknya ada kebahagiaan tersendiri ya teman-teman. Oke, dan di sini untuk kerjaan rumah aku tuh masih banyak ya. Di sini juga belum nyuci piring. Pokoknya kalau weekend kayak gini ya teman-teman, karena semua perabotan biasanya aku keluarin semua. Nah karena walaupun bersih kayak gini, ini kan tempat perabotannya terbuka ya teman-teman, jadi kadang suka banyak debu-debu dari atas, apalagi yang jarang dipakai itu tuh udah pasti berdebu banget. Makanya kalau setiap hari weekend suka aku keluarin semua dan aku cuci-cuciin lagi. Walaupun sekarang itu kondisi aku nggak se-fit dulu gitu ya teman-teman, karena kan sekarang aku lagi hamil muda juga, cepet banget capek, cepet banget lelah kayak gitu. Jadi lelah-lelah ya aku istirahat dulu, nggak yang maksain gitu ya teman-teman, karena takutnya kan aku juga tumbang kalau maksain kayak gitu. Dan di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ada anak aku Rafan aja, dan untuk papanya kan kerjanya di luar kota, jadi sebisa mungkin harus bisa jaga kondisi, jaga kesehatan ya teman-teman. Dan ini juga untuk di bagian dapur atau wastafel gitu, di sini tuh kotor banget, karena kalau di sini emang setiap hari harus dibersihin ya teman-teman, karena pas di atapnya itu emang nggak terlalu rapi, suka ada bocor-bocor gitu, apalagi kalau hujan. Nah kalau hujan kecil-kecil juga udah bocor, apalagi kalau hujan deras ya teman-teman, kayak pasirnya itu berjatuhan ke bawah. Makanya ini kompor itu di luar sebenarnya nggak awet juga ya, ini tuh udah pada berkarat gitu loh teman-teman kalau nggak sering-sering aku bersihin, karena emang sering kena hujan. Dan kalaupun mau aku pindahin kayaknya ribet banget gitu ya teman-teman, karena aku tuh orangnya nggak mau ribet, nggak mau yang dikit-dikit mindahin barang kayak gitu tuh nggak suka ya, karena ribet aja.
Nah, dan di sini juga lanjut ke bagian kamar. Di sini kamar juga udah super berantakan banget ya teman-teman. Karena pagi-pagi itu tuh aku masih rebahan aja karena masih ngerasain pusing, mual. Jadi kalau beres-beres kayak gini ya nunggu agak siangan, nunggu aku juga agak enakan gitu badannya dan gak mual-mual lagi. Nah, di sini juga untuk temboknya udah super kumuh banget ya teman-teman, harus diganti lagi, harus dicat ulang lagi atau enggak dipakein wallpaper, tapi nggak tahu ya kapan. Ini tuh baru rencana-rencana aja tapi belum kesampaian terus ya teman-teman. Kayaknya kalaupun ada rezeki aku pakai buat yang lain yang lebih penting dulu gitu dibanding yang ini. Apalagi sekarang aku udah ngisi lagi ya teman-teman, jadi usia kandungan aku sekarang udah menginjak 4 bulan, jadi emang harus nabung ya buat nanti lahirannya karena aku tuh udah nggak bisa lahiran normal lagi. Nah sebenarnya yang anak pertama juga aku nggak normal ya teman-teman. Yang pertama tuh sesar dan otomatis yang kedua juga walaupun jaraknya jauh pasti sesar lagi karena aku tuh ada riwayat hipertensi ya, dan juga usia aku udah nggak muda lagi ya teman-teman. Ya kalau misalkan di rumah sakit kayak gitu emang ada aturan-aturannya, jadi ya kita ngikutin prosedurnya aja. Bismillah, yang penting sehat selamat ya teman-teman. Nah, dan di sini juga aku mau beres-beres di bagian depan. Di sini untuk kasurnya tuh nggak pernah rapi, nggak pernah bersih ya. Karena di sini bukan cuman buat tiduran aja. Rapan itu kan keseringan mainnya di depan. Ya udah main-main di kasur, nonton TV atau segala macam ya di sini. Jadi untuk spraynya itu emang harus sering ganti ya teman-teman. Kadang seminggu tuh bisa 3 atau 4 kali ganti ya. Karena emang cepet banget kotornya. Dan alhamdulillah untuk beres-beres di rumahnya udah semuanya teman-teman. Di sini lanjut ke bagian depan karena aku tuh kalau beres-beres harus tertata gitu ya teman-teman, dari belakang dulu dan ini sampai ke bagian depan. Untuk di bagian depan ini tinggal ngepel aja sih ya teman-teman. Sama di sini aku juga mau nyuci sepatu, sama ada rak juga yang udah banyak banget kotorannya ya. Apalagi rak yang 2 minggu 3 minggu nggak dicuci ya, seminggu aja udah pasti banyak debunya ya teman-teman kalau nggak dibersihin. Pokoknya barang apapun itu walaupun bersih, yang namanya ditaruh di ruangan udah pasti banyak debu ya teman-teman. Jadi emang harus sering-sering dibersihin. Tapi alhamdulillah cuaca hari ini tuh bener-bener cerah banget, kayaknya bakalan cepet kering ya, nggak bakalan hujan. Nih kadang cuaca juga nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Kadang-kadang lagi panas kayak gini tiba-tiba teduh dan tiba-tiba hujan. Tapi mudah-mudahan kali ini panas terus ya teman-teman, karena aku juga cucian baju tuh banyak banget, jadi emang harus dicuci hari ini semuanya. Oke, karena aku juga belum masak ya teman-teman, karena kan seperti yang aku bilang tadi, kalau hari weekend itu aku jatahnya masak karena wartegnya tutup ya teman-teman. Jadi aku mau masak aja, dan kebetulan di sini tuh aku udah punya sayur, ada bayam sama wortel. Ini stok yang kemarin. Kebetulan Rapan juga udah lama nggak aku bikinin sayur bayam ya teman-teman. Nah untuk bayam kan simple banget ya masaknya, jadi nggak perlu repot nyiapin bumbu. Nah di sini untuk bayamnya mau aku siangin dulu, untuk wortelnya aku pakai 1 buah aja. Karena kalau untuk sayur bayam aku nggak pernah masak banyak, karena kan emang nggak boleh dilamain juga ya teman-teman kalau bayam. Jadi kalau misalkan bikin sayur bayam ya udah sekali makan aja. Dan di sini juga ada tomat sama lalapan, ada terong hijau ya teman-teman. Ini mau sekalian aku cuci. Dan untuk bumbunya ini super simple banget deh pokoknya kalau masak sayur bening. Di sini aku cuman pakai bawang merah sama tomat aja. Lanjut aku masak airnya dulu. Kalau misalkan udah agak anget ya teman-teman, aku masukin bawang merahnya, kemudian aku masukin wortelnya juga karena wortel kan lama empuknya ya, apalagi Rapan gak suka kalau wortelnya itu yang masih keras. Nah dan terakhir di sini aku masukin daun bayamnya, terus tomatnya juga. Nah pokoknya udah sesimpel itu ya teman-teman kalau bikin sayur bening kayak gini. Lanjut karena Rapan udah lapar, ini tuh udah siang banget ya teman-teman, jadi aku mau nyuapin Rapan dulu, mudah-mudahan ini dimakan ya. Sambil nyuapin Rapan, di sini aku mau ngerebus dulu bahan-bahan buat bikin sambal. Nah dan ternyata Rapan minta nambah lagi ya teman-teman, tapi barusan dia lagi ke warung dulu.
Jadi aku mau ngulek dulu sambal nih sambil nunggu Rapan pulang dari warung. Nah, untuk sambalnya di sini tuh aku lagi pengen makan sambal goreng gitu ya teman-teman. Jadi untuk sambalnya barusan aku rebus dulu, lanjut di sini setelah aku goreng ya teman-teman. Mudah-mudahan dimakan ya, karena aku tuh cuman pengennya aja sekalinya pas dimakan tetap aja gitu ya teman-teman, makannya tuh dikit dan emang gak berasa nikmat gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih enak lagi gitu ya teman-teman, karena gak enak banget deh kalau misalkan indera perasa kita hilang ya. Nah, dan ini untuk sambalnya udah mateng, tapi mau aku halusin lagi dicobek biar lebih halus lagi ya teman-teman. Habis itu udah aku juga mau lanjut buat makan siang, dan makan siang kali ini tuh simpel banget, ada sambal, sayur bening dan juga terong muda ya teman-teman. Sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.